Halo semuanya, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore pokoknya. Oke, jadi di video kali ini atau video sekarang, gua mau buat video tentang jalan pakai Ford Escape ini ya. Jalannya di tol ya. Dan kalau di video sebelumnya kan gue udah pernah ganti velg, terus engine flush dan ganti oli sama ya beberapa perbaikan lah ya setelah gue beli mobil ini. Dan sekarang adalah kesempatan gue untuk nyobain mobil ini di tol. Nah, sekarang gue pas banget lagi pengen keluar karena ada acara juga di luar kota. Dan gue sendirian karena ya gue habis kerja tadi, jadi habis pulang kerja langsung ke sana. Dan ini udah sore sih sebenarnya, jadi kemungkinan nanti bakal gelap. Dan di video kali ini gue mau buat impresi berkendara dan berapa konsumsi BBM yang gue dapetin setelah gue perbaikan, ya ganti oli, terus engine flush dan ganti velg yang jadi ring 20 itu. Apakah performanya lebih baik dan ataukah konsumsi BBM-nya lebih boros ya untuk penggunaan luar kota dan di tol. Nah, sekarang ini ntar lagi gue mau masuk tol. Kita lihat berapa sih kecepatan maksimal, bukan maksimal sih, tapi kecepatan yang enak lah ya dipakai di tol untuk velg yang udah gua ganti jadi ring 20 ini. Apakah dia lebih stabil? Kalau tadi gua udah coba ya, bukan di jalan tol, itu dia sudah termasuk stabil ya. Untuk jalan 100 tadi gua dapat 100 di jalur 2 yang cukup sepi, jadi gua cobalah tes 100 km per jam dan ya stabil, dia nggak goyang. Dan mungkin karena emang bodinya yang agak lumayan besar untuk mobil ini, dan gua pakai ring 20 yang jadi lebih tinggi mobilnya, ground clearance-nya jadi jauh sih ya dibandingkan sebelumnya yang gua pakai R17. Dan sekarang kayaknya mungkin 200 sekian ya, gua nggak ngukur, yang pasti lebih, pokoknya tinggi banget lah. Nanti kalau ada videonya nih gua tunjukin berapa. Dan sekarang gua mau masuk ke tol. Ini dia, langsung aja kita masuk ke tol. Oke, sekarang gua udah ada di tol. Baru masuk sih sebenarnya. Dan kecepatan sekarang 80. Baru masuk jalannya. Dan terdengar suaranya, apakah suaranya berisik atau kedap? Ya beginilah. Dan sekarang kita lihat speedometernya ya, kita lihat speednya berapa. Ini dia.
140 dia masih lumayan stabil, walaupun setirnya agak sedikit getar ya. Ini getar nih. Dan sekarang turun lagi karena tadi turunan. Ini kalau dilepas setirnya getar ya. Ini tangannya nih. Ini kayaknya perlu di balancing lagi velgnya atau di spuring lagi. Soalnya kalau di kecepatan di atas 120 dia kadang getar, kadang stabil. Itu tergantung jalannya juga sih. Soalnya jalan di tol terbagi Lampung ini ya, itu kadang agak sedikit apa ya, nggak rata. Dia agak gelombang-gelombang kayak gitu. Dan sebenarnya overall untuk setir ya stabil tuh kayak gini. Fortuner lantas saja ini 120. Nah kalau 120 dia stabil nih, setirnya stabil, nggak getar sedikit sih tapi nggak terlalu getar dan aman. Itu di depan ada mobil apa ya, ngebut juga itu kayaknya. Ini speed 120 padahal 120 lebih. Oke. Dan untuk suspensinya empuk ya, dia kayak naik di atas kapal ngayun. Padahal ini untuk kaki-kaki depannya agak sedikit bunyi, tapi masih enak, masih enteng. Oke, ini tolnya udah selesai. Dan untuk impresi berkendara gua, overall sih dengan velg 20 inci dan mesin yang udah gua ganti oli dan engine plus, untuk penggunaan ngebut di tol 140 itu terbilang cukup enteng ya dan mudah untuk didapetin. Tapi gue nggak berani ngebut-ngebut banget karena bahaya. Karena gue bukan orang yang suka ugal-ugalan, cuma pingin ngetes aja. Sebenarnya bisa aja mobil ini lari 160 lebih ya, 160 paling bisa atau 180. Tapi gue selama pakai mobil ini ya, gue mentok di 140 aja, dan itu aja gue udah agak takut. Karena sebenarnya nggak takut sih, cuman karena beberapa hal yang kayak setir dia agak getar, mungkin bannya kurang balancing, dan itu spuring gue nggak tahu. Jadi ya gue mentok sampai 140 aja. Overall sih pengendaliannya jadi lumayan enak dan lumayan napak kakinya, bannya lebih stabil juga jalannya. Dan untuk jalan yang agak bumpy itu agak lebih enak, lebih keredam dan empuk lah pokoknya. Yang gue bilang tadi, kalau di jalan tol itu apalagi yang jalannya empuk kayak gitu, dia berasa kayak lagi di kapal ya, di perahu ya. Jadi dia ngayun gitu, nggak terlalu nggak terlalu keras dan kaku. Oke, sekarang udah keluar tol. Nah untuk jalan di luar tol ini jalannya agak jelek ya, jadi kayaknya gua nggak bikin videonya. Nanti ya paling ada beberapa footage yang gua tampilin kayak gini nih. Nah ini jalannya di arah ke tempat tujuan gua. Dan untuk konsumsi BBM-nya ya, gua belum bisa ngitung. Tadi gua ngisi 100.000 terakhir, dan untuk kilometernya saat ini baru dapat 20 kilo. Nggak ada yang 30, nggak sampai 30, hampir 30 kilo. Dan untuk pengurangan di speedometernya ya, untuk BBM nya tuh nggak terlalu berkurang banyak, jadi cuma sedikit banget. Dan coba kita tutup kacanya.
Jadi nanti atau besok gue buat video lagi untuk bagaimana konsumsi BBM-nya ya selama gue pakai ini. Apakah gue pulang nanti BBM-nya habis? Karena biasanya kalau gue pakai mobil ini gue ngisi mobil ini BBM-nya cuman pas saat-saat gue keluar aja. Jadi kalau nggak keluar ya nggak gue isi BBM, karena ya takutnya nanti BBM-nya terlalu lama dekem di tangki, dia basi dan lain-lain kan. Jadi ya gue sisain beberapa yang penting bisa jalan sampai ke pom bensin. Soalnya rumah gue sama pom bensin deket sih, jadi ya aman-aman aja. Oke, untuk video hasilnya BBM-nya kalian bisa lihat ini dia. Oke, sekarang sudah pagi dan gue udah ngecek sih, lagi ngecek mobil. Dan sekarang kilometernya di Odotrip udah 500.000 dari yang pertama tadi pas kemarin gua ngisi bensin sambil jalan itu habis jalan kemarin itu di 400 sekian, nggak sampai 410. Dan bensin langsung aja kita balikin kameranya dulu ya untuk ngeliat ya. Dan bensin sekarang di ini bisa dibilang 1/4 ya. Sebelumnya itu ada di sini nih ya, di bawahnya setengah, kurang lebih 3/4 1/3 lah di situ, di bawahnya setengah sedikit, dan sekarang segitu. Berarti kalau gua ngisi bensin 100.000 pertalite itu kan cuma dapat 13 liter, dan ini sekarang kurang lebih berjalan 90 kiloan ya. Jadi asumsiin kalau ini sisanya tinggal 3 liter, tapi nggak mungkin sih 3 liter ini segini, pasti lebih banyak ini, lebih dari 3 liter. Tapi nggak apa-apa lagi, kita asumsiin 10 liter ya kepake. Jadi 90 kiloan, 95 lah ya, kita hitung aja 95 kilo dibagi dengan 10, itu aja udah 1/9 ya. Itu untuk rute tol dan rute. Kalau malam kemarin gua jalannya sepi, jadi lebih konstan, lebih ngebut tapi konstan. Dia RPM-nya 2000, nggak sampai 3000-an. Dan untuk kemarin juga gua pas di tol kan RPM-nya cuma 2000 lebih dikit atau 2000 ke bawah ya. Jadi putaran mesin lebih rendah, jadi konsumsi BBM bisa lebih rendah lagi untuk pemakaiannya. Oke, jadi setelah gue hitung ya tadi 95 km dibagi 10 liter itu hasilnya 9,5. Jadi mobil ini untuk rute mobil ini kan 3000 cc 3000 cc 4x4, tapi 4x4 nya kan nggak dipakai ya. 30 cc yang terkenal boros untuk Ford Escape. Dan untuk pemakaian luar kota tol dan luar kota jalan biasa tapi sepi, itu bisa menghabiskan konsumsi BBM 1/8 sampai 1/10 ya. Kalau gue hitung sekarang ini 1/9,5 ya, 9,5 ya, 1/9,5. Dan surprisingly itu termasuk sangat hemat ya untuk cc 3000. Apalagi mobil ini kan terkenal boros ya. Kalau gua di dalam kota itu bisa sampai 1/5, 1/6 gitu. Dalam kota itu ya, yang jalanan stop and go, dan pastinya agak sedikit ngegas-ngegas karena di dalam kota kan susah sih. Ya, pastinya pingin ngegas-ngegas gitu lah.
Oke, jadi gitu aja impresi berkendara gua setelah gua ganti velg jadi R20 dan engine flash untuk pemakaian luar kota. Jadi ya mobil ini sebenarnya layak lah untuk dimiliki untuk kalian yang apalagi pemakaiannya untuk luar kota ya. Ini BBM-nya termasuk awet dan tenaganya termasuk enak. Untuk lari 140 itu masih gampang banget, nggak terlalu butuh tenaga ekstra ya. Untuk 140 itu RPM cuma 2100 2200 doang, mentok maksimal ya, tapi bisa lebih rendah lagi, itu normal ya untuk di kecepatan 140-an. Kalau 160 paling di RPM 3000-an, tapi kalau gue pribadi mah lebih cukup untuk di kecepatan 140-an aja lah maksimal, karena gue nggak suka ngebut-ngebut banget dan itu bahaya. Jadi ya 140 ke bawah ya, standar 100 km per jam aja lah. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan buat teman-teman yang cari referensi untuk beli mobil Ford Escape yang ragu karena borosnya itu. Sebenarnya nggak boros, itu tergantung kalian. Kalau mobil kalian pinginnya yang awet, ya beli aja mobil yang LCGC yang sisinya lebih kecil. Tapi kalau untuk mobil ini, namanya mobil ini adalah mobil hobi ya, termasuknya sekarang ya, karena ini mobil tua dan mobilnya jarang ada yang punya, walaupun dulu sempat banyak sih. Jadi ya wajar aja, apalagi sisinya gede kan. Kalian harus siap untuk beli bensinnya. Pastinya juga mobil ini nggak terlalu sering dipakai jadi harian ya, tapi kalau dijadiin harian juga nggak apa-apa. Tapi ya mungkin lebih baik kalian bisa cari yang cc-nya 2000 atau 2300 ya untuk harian. Oke lah, jadi gitu aja. Terima kasih telah menonton dan like kalau suka video ini, dan jangan lupa subscribe kalau belum, dan nyalakan loncengnya karena gue bakal bikin video lainnya yang mungkin gue sedikit-sedikit upgrade mobil ini atau modif mobil ini menjadi mobil yang pinginnya sih jadi mobil off-road ya, tapi ya kita nggak tahu lah, gue nggak tahu juga lah, tergantung budget nanti kalau ada emang ya. Makanya tuh jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye, terima kasih.